Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua telah memasuki bulan Ramadan kembali, bulan yang dinanti-nanti kehadirannya, bulan yang kita agungkan, yang kita berdoa bahkan sejak mungkin 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Nah, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Tentu kita sudah tahu semuanya. Ada ibadah istimewa yang diwajibkan pada bulan Ramadan, yakni adalah ibadah puasa. Ibadah puasa tercantum di dalam Al-Quran, hanya terkumpul dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tidak seperti perintah-perintah agama yang lain, maksudnya tidak perintah yang lain seperti sholat, zakat yang bertebaran di seluruh ayat suci Al-Quran, ya, dari juz awal sampai juz akhir. Tetapi perintah puasa ini terkumpul dalam satu kumpulan ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah tadi. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, kepada kamu semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman, karena orang berimanlah yang hatinya, jiwanya akan terketuk untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yang kewajiban ini sangat istimewa. Apa istimewanya ibadah puasa? Ibadah ini istimewa karena ibadah ini tidak menghendaki manusia untuk melakukan apapun. Justru ibadah ini adalah ibadah yang menyuruh manusia untuk dia defensif, untuk menahan diri. Jadi tidak melakukan apapun tapi dinilai ibadah. Yang diperintahkan adalah menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Ibadah puasa memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi fikih dan dimensi tasawuf. Kalau dimensi fikih akan mengarahkan kepada apakah puasa kita sah atau tidak secara aturan-aturan fikih. Apakah puasa kita sah secara aturan fikih yang kita telah tahu. Tentu saja kalau secara fikih, puasa yang sah adalah puasa yang dilakukan dengan niat dan tidak dibatalkan oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita sudah berniat puasa, kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu sudah sah secara fikih. Namun puasa memiliki dimensi hakikat, dimensi sufistik, yang justru itulah hakikat dari diwajibkannya puasa. Secara hakikat, puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk mengangkat seseorang menjadi orang yang bertakwa. Apa karakteristik orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dengan penuh semangat,
dalam rangka untuk mencapai ridha Allah. Di dalam puasa secara hakikat ini, semua ulama atau kita semua sepakat bahwa puasa adalah latihan mental. Ibadah puasa pada hakikatnya adalah melatih diri kita sendiri, melatih jiwa kita sendiri untuk menahan diri dari hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita. Bapak Quraish Shihab mengatakan bahwa hawa nafsu itu tidak untuk dibunuh karena diperlukan, tapi hawa nafsu itu dikendalikan. Oleh karena itu, ketika kita sedang berpuasa, kita sedang dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang perlu kita kendalikan adalah selain hawa nafsu bicara, dari hawa nafsu lisan, juga hawa nafsu perbuatan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa asyamu junnatun fala yarfusu wala yajhalu wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Jadi puasa adalah tameng ya. Maka jangan berkata yang buruk, jangan berkata yang bohong. Kemudian ketika ada seseorang yang mengganggu hak kita, mengganggu harga diri kita, kita mengendalikan marah kita coba atau kita berusaha untuk mengendalikannya, lalu kita katakan ini shaimun, saya sedang puasa, maaf saya sedang puasa. Kemudian menjauhlah. Jadi ada dua, yaitu nafsu lisan dan nafsu perbuatan secara lisan dan perbuatan secara perilaku anggota tubuh yang lain. Dalam hal ini beberapa perbuatan lisan yang harus kita kendalikan ketika berpuasa adalah berbohong. Kemudian kaitannya dengan bohong adalah berjanji yang tidak berniat untuk ditepati, menjadi bersumpah secara palsu. Itu semua adalah turunan dari berbohong. Maka hakikat puasa yang pertama adalah mengendalikan nafsu, terutama nafsu untuk menjaga lidah kita, ya, nafsu untuk berkata yang tidak benar. Yang tidak benar itu berkata yang bohong. Kemudian yang kedua berkata yang menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berkata yang mungkin tidak menyakiti tapi merendahkan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah menahan diri dari perilaku-perilaku anggota tubuh kita yang lain yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar adalah orang muslim yang sesungguhnya adalah orang muslim yang orang lain di sekitarnya itu merasa aman dari perilaku lisan dan perilaku tangannya. Dari sini bisa tahu bahwa keberadaan seseorang yang muslim yang baik itu mestinya menjadi penebar kebaikan. Orang menjadi nyaman di dekat dia, menjadi aman di dekat dia karena akan terbebas dari kejahatan lisannya dan kejahatan perilaku yang lain. Ibarat kata, saya aman depan dia mah gitu ya, nggak akan dicaci maki, nggak akan direndahkan harga dirinya, nggak akan diceritain ke orang misalnya. Kemudian yang berikutnya dari perilaku tangannya. Tangan itu simbol dari perilaku ya. Aman kalau naruh barang deket dia, nggak akan hilang. Aman kalau nitipin ke dia, nggak akan diambil. Nah itu contohnya. Jadi perilaku kita, perilaku lisan maupun perilaku perbuatan kita. Sekali lagi, puasa hakikatnya adalah latihan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, karena kehormatan seseorang, kehormatan manusia terletak dari kemampuannya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu tidak dikendalikan, maka tidak ada bedanya antara manusia, diri kita sebagai manusia, diri kita dengan binatang.
seperti binatang. Mohon maaf, kalau pengen segala sesuatu harus langsung dituruti saat itu juga, tidak mempedulikan apapun, bahkan aturan pun dilabrak ya. Nah, tidak seperti tentu saja manusia akan berbeda. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita kemudian di akhirat nanti dicap sebagai golongan orang-orang yang justru kedudukannya atau nilainya lebih rendah daripada binatang. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.